Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Indah Kurnianti dalam Breaking News pada hari ini. Di kesempatan ini saya sedang berada di salah satu kawasan pusat kota Bengkulu, tepatnya di daerah Simpang 5. Jadi di sini saya akan melakukan liputan mengenai cuaca pada hari ini. Untuk cuaca sendiri terpantau pada hari ini Rabu 26 Oktober 2022 mendung, serta untuk daerah lalu lintasnya sendiri terpantau ramai lancar. Nah, BMKG sendiri juga telah merilis data dan memberi peringatan kepada masyarakat Indonesia agar lebih waspada karena memasuki musim penghujan, yakni pada awal September lalu hingga memasuki puncaknya pada Desember hingga Januari awal mendatang. Untuk itu, daerah-daerah di Indonesia yang memiliki garis rawan bencana diharapkan agar hal ini menjadi peringatan besar dan keras untuk menanggulangi hal tersebut sebelum terjadi. Salah satunya sendiri nih di kota Bengkulu, yang mana jika musim penghujan telah tiba akan mengalami dampaknya, yakni banjir disertai tanah longsor. Seperti yang beberapa minggu ke belakang terjadi, daerah Bengkulu ini sempat tergenang banjir untuk beberapa titik. Salah satunya di daerah Rawamakmur dan juga pesisir pantai kota Bengkulu, yang mana kedua titik tersebut adalah jalan utama para masyarakat untuk berlalu lalang. Hal ini sangat dikeluhkan masyarakat. Bagaimana tidak, karena jalan-jalan tersebut menjadi jalan atau rute mereka dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Seperti contohnya saja mahasiswa, dosen, guru, pekerja kantoran, hingga beberapa buruh. Nah, hal ini juga menjadi tantangan besar nih untuk pemerintah daerah serta pemerintah pusat untuk kedepannya lebih memunculkan inovasi dan juga memberikan rancangan serta tindakan untuk menanggulangi bencana sendiri. Nah, satu lagi, tanah longsor juga menjadi momok mengerikan nih untuk beberapa daerah yang ada di Bengkulu, karena sempat terjadi juga tanah longsor yang untungnya saja tidak menyebabkan korban jiwa. Namun hal ini menjadi PR terbesar yang harus dikerahkan masyarakat serta pemerintah agar bagaimana bisa menanggulanginya. Musim penghujan sendiri juga menyebabkan beberapa penyakit, yakni timbulnya batuk, pilek, demam berdarah, disertai dengan diare juga. Nah, pemerintah dan juga provinsi di mana di Indonesia harus waspada mengenai peringatan musim penghujan ini. Karena memang pada dasarnya kita tidak mengetahui bagaimana akan datangnya musibah-musibah atau bencana-bencana tersebut. Baiklah, untuk lebih mendalami dan mengetahui pengaruh-pengaruh ataupun yang dirasakan masyarakat sekitar, saya akan mencari beberapa masyarakat yang ada di sini sebagai narasumber untuk memberikan pendapat mereka serta tanggapan mengenai bagaimana datangnya musim penghujan ini di kawasan kota Bengkulu. Indonesia saat ini telah memasuki musim penghujan, diawali pada bulan September lalu hingga menuju puncaknya nanti pada Desember hingga Januari mendatang. BMKG sendiri juga telah merilis datanya mengenai beberapa provinsi yang akan terdampak. Salah satunya adalah di Provinsi Bengkulu ini, di mana banjir menjadi salah satu dampak terbesarnya. Baiklah pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perkembangan dan dampak serta pengaruh apa yang dirasakan oleh masyarakat sekitar, saya akan mewawancarai masyarakat di sini. Baiklah, langsung saja. Selamat siang Ibu. Ya. Isi. Boleh minta waktunya sebentar Bu? Boleh. Oke, kalau boleh tahu dengan Ibu siapa namanya? Ibu Mida. Ibu Mida. Ibu? Bu Bu Leli. Bu, di sini saya mau sedikit bertanya nih Bu. Kita kan di sini sudah memasuki bulan-bulan musim penghujan ya Bu ya. Nah, jadi apalagi kan di sini Ibu sebagai pedagang, itu pengaruhnya terhadap itu Ibu tuh sebesar apa sih Bu, kalau boleh tahu Bu? Pengaruhnya kok bisa demam, kami kan jualan juga sepi, kami kan sepi, orang susah nak saing sini, jualan jadi sepi, anak lagi demam juga gini. Oke, kalau untuk Ibu sendiri Bu, pengaruh dan dampaknya dari dagang? Ya, Ibu kan jualan keliling tiap pagi. Sepi, tidak ada orang beli. Bila musim hujan, Dek. Baik Bu, apalagi di Bengkulu ini kan udah ini ya Bu ya, udah
kalau emang udah masuki musim hujan tuh kadang rawan banjirnya Bu ya. Nah, selain itu tuh ada nggak sih Bu harapan Ibu kepada pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah untuk kedepannya para pedagang dan sebagainya ini dibantu Bu untuk kedepannya agar terhindar dari beberapa dampak musim hujan ini Bu? Iya, perlu dibantu rakyat kecil kayak ini. Kalau untuk Ibu Leli sendiri Bu? Sama saja, perlu dibantu rakyat kecil ini kan. Memang musim hujan, jadi kan jualan sepi. Modal kecil lama-lama habis. Iya, kalau musim hujan terus tempat yang tepat untuk jualan belum ada. Kami ini masih keliling jualan. Oke, berarti bisa dikatakan pedagang kaki lima ya Bu, butuh lapak ya Bu ya. Butuh lapak. Baik, terima kasih ya Ibu Leli dan Ibu ini waktunya Bu. Iya, Dek. Oke. Baik pemirsa, tadi kita juga sudah mendengarkan keluhan dari para pedagang sendiri, pedagang sekitar mengenai pengaruhnya memasuki musim hujan ini terhadap kegiatan mereka di luar ruangan. Apalagi untuk pedagang-pedagang kelima ini benar-benar membutuhkan lapak. Diharapkan pemerintah pusat serta pemerintah daerah sendiri mampu memberikan bantuan kepada para pedagang agar kegiatan mereka ini lebih bisa berjalan dengan baik atau memberikan inovasi-inovasi terbaru nih bagi para pedagang sekitar. Baiklah pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh seberapa besar sih pengaruh cuaca terhadap kegiatan masyarakat di sini sehari-hari, saya akan mencari satu lagi masyarakat untuk kita tanya-tanya nih mengenai pengaruh cuaca terhadap kegiatannya. Kita. Selamat siang Mbak. Selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Safitri. Oke, dengan Mbak Safitri. Mungkin boleh lebih maju dikit ya Mbak? Oh iya. Oke Mbak, di sini saya mau sedikit bertanya nih Mbak mengenai sekarang kan udah memasuki bulan-bulan penghujan ya Mbak ya. Iya. Yang mana kita ketahui bahwasannya nanti memang puncaknya akan terjadi pada bulan Desember hingga awal Januari. Nah, untuk Mbak sendiri kan Mbak di sini statusnya sebagai apa ya Mbak? Saya kebetulan mahasiswi. Oke, Mbak ternyata mahasiswi. Nah, di sini nih seberapa besar sih Mbak kalau boleh tahu pengaruh cuaca terhadap kegiatan Mbak sehari-hari apalagi kegiatan di luar ruangan nih Mbak? Sangat besar sih Mbak, kan saya mahasiswi nih. Jadi otomatis saya selalu ke kampus. Terus saya juga mengisi luang waktu kadang tuh dengan kegiatan organisasi. Jadi kadang saya terhambat berangkatnya ya Mbak. Apalagi kan saya tidak menggunakan mobil, saya pengguna motor, kadang juga jalan kaki. Jadi emang cuaca itu berpengaruh, terhambat bagi saya yang ingin berangkat ke kampus. Oke, baik, sangat berpengaruh berarti ya Mbak. Dan untuk satu lagi pertanyaan nih Mbak, kita kan apa namanya nih Mbak, di daerah Bengkulu ini rawan banget ya Mbak terjadi banjir kalau memasuki musim hujan. Ini tanggapan Mbak bagaimana sih? Apakah nanti pemerintah pusat ataupun daerah harus memberi inovasi lah Mbak, karena tadi tahun-tahun sebelumnya memang sudah terjadi hal sedemikian sih Mbak. Tanggapan harapan saya Mbak kepada pemerintah, seharusnya bagi saya Mbak, seharusnya pemerintah itu sadar bahwa memang salah satunya ini daerah Bengkulu ya kita Mbak. Dari dulu sebenarnya Bengkulu ini tidak termasuk daerah yang rawan banjir, atau maksudnya yang daerah-daerah yang suka banjir. Dari dulu kan kita tahu kalau Bengkulu ini bersih lah intinya ya Mbak. Namun berangsur-angsur dari tahun ke tahun ini entah kenapa ya banjir sering terjadi apalagi di musim hujan sekarang. Jadi harapan saya setidaknya pemerintah itu peka dan menggerakkan masyarakat lah intinya, mengadakan penanggulangan lain misalnya menggerakkan masyarakat kebersihan bersama, terus menanam pohon bersama di pinggiran sini, atau sekedar dorongan untuk aksi buang sampah bersama gitu loh Mbak. Menggerakkan masyarakatnya gitu. Jadi masyarakatnya juga tergerak untuk sadar akan lingkungannya, sehingga mungkin itu juga bisa mencegah terjadinya banjir ya. Oke Mbak, berarti memang besar harapannya kepada pemerintah daerah maupun pusat untuk lebih menanggulangi bencana-bencana yang telah terjadi di Bengkulu ini ya Mbak. Karena notabene-nya sendiri di daerah Bengkulu ini sebenarnya bukan salah satu daerah yang rawan banjir sebelumnya ya Mbak ya. Oke Mbak, untuk satu lagi Mbak, pertanyaan terakhir nih Mbak. Kita kan sebagai mahasiswa gitu ya Mbak, itu menurut Mbak tuh seberapa penting sih saat kita keluar ruangan itu untuk melihat keadaan atau perkiraan cuaca gitu nah Mbak? Oh, seberapa penting? Menurut saya ya, mungkin mayoritas
orang Indonesia jarang melihat perkiraan cuaca, termasuk saya sendiri sebenarnya. Namun kita juga harus sadar sebenarnya bahwa hal sepele itu juga ternyata penting, karena kadang tuh kan tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Jadi saya mulai membiasakan diri untuk melihat perkiraan cuaca di hari itu. Misal saya merencanakan sesuatu di hari sekian, tanggal sekian, jadi supaya rencana saya lancar, maka saya akan melihat perkiraan cuaca. Jadi memang sangat penting, walaupun itu hal sepele. Oke, baik. Jadi memang ya Mbak, pengingat itu sangat penting digunakan, apalagi memasuki bulan-bulan penghujan seperti saat ini. Baik, untuk Mbak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Baik Mbak, terima kasih. Sama-sama. Baik, tadi saya juga telah melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat sekitaran mengenai musim penghujan yang saat ini tengah melanda daerah Bengkulu nih. Nah, maka dari itu BMKG sendiri juga telah memberikan peringatan serta himbauannya mengenai bulan-bulan ini merupakan bulan yang identik dan telah dinobatkan nih menjadi bulan datangnya musim penghujan seperti di tahun-tahun sebelumnya. Maka dari itu jangan hanya terfokuskan hanya kepada musim penghujannya, namun bagaimana solusi dan inovasi kita sebagai masyarakat Indonesia untuk lebih maju dan berkembang lagi, bahwasannya bukan hanya musim penghujannya yang perlu kita fokuskan, namun bagaimana kita dapat menghandle bahwasannya saat musim hujan datang apa yang harus kita lakukan dalam kegiatan kita sehari-hari. Maka dari itu ingat satu kata pepatah bahwasannya sedia payung sebelum hujan. Nah, dari itu saja kita sudah bisa menjadi acuan kita untuk selalu membawa jas hujan ataupun payung ke dalam tas. Nah, maka dari itu juga kita bisa lebih terjaga lagi dalam melakukan kegiatan kita, karena kebanyakan kegiatan masyarakat Indonesia ini memang lebih beracu pada di daerah luar ruangan. Apalagi di musim penghujan ini biasanya nih identik banget nih dengan beberapa penyakit seperti batuk pilek tadi. Maka dari itu tetap jaga kesehatan Anda, karena yang berhak dan bisa menjaga kesehatan Anda ini hanya diri Anda sendiri. Nah, seperti saat ini pun sudah terjadi gerimis-gerimis kecil. Karena memang nih musim-musim sekarang ini sangat tidak menentu. Kadang paginya bisa terang benderang, namun saat pagi menuju sore hingga malam itu bisa saja terjadi hujan lebat disertai angin hingga petir. Maka dari itu jaga selalu kesehatan Anda. Dan satu lagi, bagi Anda yang ingin berkunjung ke daerah Bengkulu ataupun memang Anda yang didominasi masyarakat Bengkulu juga, tetap selalu melihat dan memantau ini perkembangan yang telah BMKG berikan, agar kita lebih nyaman dan lebih terkendali saat kita melakukan kegiatan di luar ruangan. Baiklah, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Indah Kurnianti berserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.